Sebelum berlanjut ke video, ayo dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video bermanfaat menarik lainnya. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dikit Ratai. Di video kali ini saya kedatangan satu unit laptop ya, Sony Vaio. Di laptop ini kerusakannya itu gejalanya, kata konsumen bilang blank screen ya, atau tidak sama sekali tidak ada kemunculan kehidupan di laptop ini. Kita coba dulu ke tes ya. Benarkah ini tidak ada sama sekali kemunculan display ya, kita tes ini. Sama sekali di lampu bagian bawah pun tidak menyala sama sekali ya. Bisa dibilang ini laptopnya atau mati total ya. Sebenarnya kita kalau untuk penanganan laptop mati total seperti ini jangan buru kita bawa ke bengkel servis ya. Kita cek dulu instalasi sumber dayanya dulu, kita cek dulu ya. Ini kita lihat dulu bagian adaptornya. Apakah suplai dayanya keluar atau tidak, itu yang paling penting di situ ya. Karena kalau kita langsung bawa ke bengkel servis ya, memang kita untuk meminta solusi atau berkonsultasi boleh saja, cuman dikhawatirkan ya. Tapi kalau kita memang ada kemampuan sedikit di bidang elektronik, pasti paham lah yang namanya kita pernah sekolah elektronik atau pernah sekolah, pasti tahu yang namanya sumber daya arus listrik DC maupun AC. Kita tes dulu nih ya, kita tes dulu di lubang portnya. Hati salah nyelok. Hati. Oke. Ya, sama sekali ya, tadi kita tanpa kabel power pun tadi tidak nyala, dan ini kita langsung ke sumber daya adaptornya juga sama sekali tidak menyala. Coba kita cek di bagian adaptornya. Sebelumnya saya bertanya awalnya kenapa, dibilang tadinya tidak masalah, lagi sedang mengetik ya atau mengerjakan satu tugas skripsi, tiba-tiba langsung mati total. Itu sangat membuat pusing ya untuk si pelanggan tersebut. Kacau, gelisah ya, merana perasaan kayaknya. Oke, kita siapkan dulu ya. Kalau memang tidak ada ini ya, multitester, bisa pinjam lah ya. Bisa pinjam ke tetangga atau ke teman yang punya multitester ya. Kita kalibrasi dulu ya di kali 50 ya, itu 50 volt ya. Hati-hati untuk penggunaan ini, kita jangan di bawah 50 volt, harus 50 volt ya. Karena suplai dayanya yaitu 16 volt. Sama sekali tidak ada tegangan yang keluar ya, sama sekali ya, tidak ada sama sekali tegangan yang keluar. Lalu bagaimana kalau memang tidak ada tegangan yang keluar, mau nyala dari mana laptop ini? Tadinya untuk si pelanggan tersebut bilang tidak mungkin kalau ini rusak dari kabelnya, karena kabelnya jarang sekali dipakai dan baterainya masih awet gitu. Walaupun dipakai tapi tidak pernah ada kejadian putus kabel atau ditekuk-tekuk ya, sangat apik ya. Oke, kita cek dulu ya di sumber ohmnya ya gitu ya. Kita cek tegangan ohmnya. Tadi kita cek arus DC-nya, sekarang kita cek arus ohmnya ya. Dapatkah dia dari pengecekan ohmmeternya ini? Kita dikali 10 ya, dikali 1 kilo ya. Kita cek dulu. Oke, normal ya. Untuk pengecekan ohmmeter, resistensi semuanya normal. Berarti untuk adaptor tidak ada masalah. Lalu apa masalahnya? Coba kita cek bagian langsung steker ke listrik ya. Kita cek dulu ya. Coba lihat. Nah, di sini dia. Nah, ini biang keroknya di sini.
kabel yang langsung menuju ke arus listrik, sama sekali tidak. Nah, down ya. Oke, berarti kabelnya ini tidak terpakai karena rusak, harus ganti kabel. Padahal kabel ini sangat bagus ya, baru terlihat sama sekali tidak ada kerusakan. Oke, kita cek satu persatu ya untuk jalur. Kita cek satu persatu untuk jalurnya. Oke, kita alihkan ke tes ya. Sama sekali tidak ada bunyi tut ya. Sama sekali tidak ada bunyi ya. Nah, kita untuk pengecekan ini instalasi menggunakan skala buzzer ya. Sama sekali tidak ada jong berarti kabelnya ya. Berarti penyebab awalnya yaitu adalah kabel. Tidak nyangka ya kabel ini mengalami kerusakan, tidak nyangka. Jarang sekali ya. Jarang sekali terjadi untuk kabel. Makanya sekali lagi kalau memang istilahnya ada kerusakan seperti ini, jangan langsung kita bawa ke bengkel. Bisa kita pinjam dulu ya. Kita bisa pinjam ke teman ya, kita bisa cabut. Karena untuk penggunaan kabel ini kita bisa cabut. Nah, sekarang sudah ada tegangan. Ini kita sudah ganti ya kabelnya ya guys. Oke, tegangannya sudah normal. 19 volt ya. Capai 20 volt. Kemudian laptop tersebut mengalami kerusakan di bagian kabel steker langsung ke AC atau menuju ke arus listrik. Oke, untuk kerusakan seperti ini memang jarang sekali terjadi karena bagian kabel pun untuk distribusinya, untuk distributornya ya, itu sangat didesain khusus. Jadi tidak ada sama sekali tanpa harus, kecuali putus ya, baru bisa. Tapi ini tidak putus tapi tidak mengeluarkan arus. Ini yang bikin kita pusing. Kita tes ya coba ya. Oke, kita tes ya. Ya, sama-sama. Dedeng. Oke, sudah terlihat. Nah, wah, luar biasa ya. Mempesona sekali ya. Sangat luar biasa. Iya, untuk para sobat semua di rumah, kalau mengalami kerusakan seperti ini, berarti di sini sudah saya ungkap ya. Itu kita coba dulu ganti kabel innya ya, atau kabel yang menuju ke arus listriknya dulu dites. Padahal sangat sepele tapi membingungkan, membuat kita gelisah, galau, merana, gegana ya. Padahal cuma kabelnya aja gitu, tapi luar biasa pengaruhnya. Nah, ya di sini ya, oke ya guys ya. Luar biasa sekali, sudah bisa ya hanya dengan mengganti kabel. Oke, buat para sobat di rumah jangan lupa di subscribe ya, di like atau di komen. Terima kasih, salam sehat selalu, cerdas bangsaku, cerdas Indonesiaku, salam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.